Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nomor pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi mengenai e-commerce. Langsung aja kita ke pembahasannya. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan proses jual beli barang atau jasa lewat internet. Nah, e-commerce ini tuh bukan cuma soal belanja online di marketplace ya teman-teman, tapi juga mencakup berbagai kegiatan bisnis digital yang lebih luas. Nah, menurut beberapa ahli seperti David Baum and Roger Clark, e-commerce ini tuh melibatkan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan berbagai pihak mulai dari perusahaan, konsumen, hingga komunitas. Nah, jadi intinya e-commerce itu adalah sistem yang mengubah cara kita melakukan transaksi nih dari yang dulunya konvensional jadi serba digital ya. Nah, apalagi sekarang tuh kan semua orang udah familiar dong sama platform seperti Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shop ya dulu mah. Nah, atau bahkan ada Amazon yang itu tuh merupakan contoh nyata dari penerapan e-commerce ya teman-teman. Selanjutnya ada jenis-jenis transaksi e-commerce yang ternyata ada lumayan banyak loh ya teman-teman. Yang pertama itu ada business to business atau B2B. Contohnya itu perusahaan grosir yang menjual bahan baku ke pabrik. Nah, lalu yang kedua ada business to customer atau B2C. Contohnya itu kita beli baju nih lewat online shop. Terus yang ketiga ada customer to customer atau C2C, itu antara individu kayak misalnya jualan velvet baju lewat marketplace. Lalu ada juga beberapa jenis lainnya itu seperti customer to business dan non-business e-commerce. Nah, terus setiap jenis-jenis ini tuh punya karakteristik yang berbeda. Misalnya, business to customers biasanya tuh terbuka untuk umum dan pakai sistem web gitu kan. Selain itu, e-commerce juga punya banyak faktor pendukung seperti kayak cakupan pasar yang luas, proses transaksi yang cepat, efisien, hemat biaya, dan bisa dilakukan 24/7 ya tanpa terbatas waktu dan tempat ya teman-teman. Terus kalau misalnya buat konsumen, ini jelas dong menguntungkan karena kita tuh bisa langsung transaksi tanpa calo gitu kan, bisa milih-pilih produk dari berbagai penjual dan bayar pakai sistem digital nih. Banyak kan pilihannya kayak e-wallet atau kartu kredit, bahkan bisa juga berinteraksi langsung sama penjual walau beda negara ya. Kan siapa nih yang suka belanja dari luar negeri. Selanjutnya itu ada tentang hukum dari e-commerce yang jarang orang ketahui, tapi itu penting loh teman-teman buat kita pahami biar gak asal klik-klik aja gitu kan beli langsung check out. Nah, dalam transaksi digital ada hal-hal seperti keabsahan data, terus privasi informasi pribadi, keberadaan stok barang, dan kemampuan para pihak dalam membuat kontrak. Contohnya nih, banyak situs seperti Amazon mensyaratkan usia misalnya tuh minimal 18 tahun untuk bisa melakukan transaksi ya. Lalu ada juga teori-teori hukum internasional seperti mailbox theory atau acceptance theory yang menjelaskan kapan dan di mana sebuah kontrak itu dianggap sah. Nah, di Indonesia masih banyak nih tantangan soal pembuktian hukum kalau terjadi sengketa dalam transaksi online ya. Terutama contohnya tuh soal keautentikan data digital. Nah, tapi secara umum, selama transaksi, e-commerce tuh dilakukan dengan itikat baik, sesuai hukum dan pakai sistem keamanan seperti enkripsi serta tanda tangan digital. E-commerce juga gak cuma nguntungin penjual dan pembeli aja nih, tapi juga mempunyai dampak positif bagi masyarakat luas dan pemerintah. Nah, orang tuh bisa bekerja dari rumah, terus kita juga bakal mengurangi kemacetan dan juga polusi. Terus, karena jualan online itu murah dan gampang ya teman-teman, maka orang-orang tuh dapat memulai bisnis gitu. Apalagi banyaknya UMKM ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.